Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijabir Rohman Zain, NPM 720213000. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas resum saya terkait mata kuliah perpajakan. Resum kedua, stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. 1. Stelsel nyata atau real menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Atau untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat diketahui pada saat akhir periode sehingga a. Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tersedia jumlah kas yang memadai. B. Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terpengaruh. 2. Stelsel anggapan atau fiktif menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak terhutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, besarnya pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. 3. Stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata atau stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat dimintai kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Ada 3 asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu yang pertama, asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Yang kedua, asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang. Dan yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada. Sedangkan di Indonesia kita memiliki 7 asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Yang pertama, 1. Asas finansial. Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan atau finansial atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, asas ekonomis. Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan rakyat secara menyeluruh. Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri. 3. Asas yuridis. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu, pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak,
dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau disebut BPHTB. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau disebut dengan PBB. Asas umum. Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat di Indonesia. 5. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia. 6. Asas sumber. Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk yang tinggal di dan bekerja di Indonesia. Sebagai contoh, Pak Ahmad merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Australia. Meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Ahmad adalah WNI, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, Pak Ahmad tidak wajib membayar PPh yang dipungut oleh pemerintah Indonesia. Asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak. Contohnya, Bu Laili merupakan WNI yang tinggal di Taiwan. Maka menurut asas wilayah, baik rumah maupun barang yang digunakan Bu Laili tidak wajib dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada WNA yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, WNA tersebut wajib dikenai pajak berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni 1. Self-Assessment System, 2. Official Assessment System, 3. Withholding Assessment System. 1. Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dan menghitung, membayar, dan melapor besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau disebut KPP, atau melalui sistem administrasi online yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. 1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. 2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajak mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. 2. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dalam sistem ini, pemungutan pajak official assessment wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment. 1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 2. Wajib pajak sifatnya pasif dan perhitungan pajak mereka. 3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh dan menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. 3. Withholding System. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus.
Hambatan pemungutan pajak. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perlawanan pasif, dan yang kedua, perlawanan aktif. 1. Perlawanan pasif. Pemungutan pajak dalam bentuk pasif merupakan penghindaran yang inisiatifnya bukan berasal dari kemauan atau inisiatif para wajib pajak. Umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindari dari kewajiban tidak melakukan suatu upaya yang sistematis untuk menghindari dari kewajiban pajak, sehingga menghambat penerimaan negara. Tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan keadaan sosial dan struktur ekonomi masyarakat. Tingkat moralitas dan intelektualitas yang berlaku dalam masyarakat atau dikarenakan ada teknik pemungutan pajak atau sistem administrasi, penerapan hukum, dan pengawasan perpajakan yang longgar atau kurang baik, yang sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. A. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan penghitungan sendiri pendapatan neto oleh wajib pajak sendiri. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbul perlawanan pasif terhadap pajak. B. Perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus atau karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya, di Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, maka bisa saja pemilik permata itu menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak. C. Teknik pemungutan pajak itu sendiri, cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit, menyebabkan adanya penghindaran pajak, prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. 2. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematif, secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi penggelapan, penyelundupan, dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Macam atau jenis penghindaran aktif yaitu antara lain: 1. Penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu tindakan penggelapan atau penggelakan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan ini merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan karena telah merugikan pendapatan negara. Pengelakan pajak ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran pajak. Yang kedua, kejahatan pajak. Termasuk dalam pengertian kejahatan pajak adalah penggelapan dan penyelundupan pajak, yaitu upaya-upaya penggelakan dari WP baik secara sengaja maupun tidak, sehingga dalam hal ini terjadi penggelakan pajak. Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang karena dikenakan sanksi berat. 3. Pelanggaran pajak. Pengelakan pajak secara pelapor tetapi isi tidak benar dan tidak lengkap, informasi dan dokumen palsu, yang tindakan ini untuk menolak membayar pajak atau menolak untuk memenuhi formalitas yang harus dipenuhi menurut perundang-undangan. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak menjadi dasar dilakukannya penagihan pajak oleh juru sita pajak. Dilihat dari kondisinya, timbul utang pajak dapat terjadi karena dua kondisi, yaitu 1. Kondisi formil. Dalam kondisi ini, utang timbul karena petugas pajak mengeluarkan surat ketetapan. Contoh, pada pelunasan pajak bumi bangunan, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Anda sebagai wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan membayar PWB berdasarkan surat yang diberikan KPP. 2.
Kondisi material. Pada kondisi material, utang pajak timbul karena undang-undang atau karena adanya sebab tertentu yang mengakibatkan suatu pihak dikenakan pajak, seperti mendirikan bangunan, kegiatan impor-ekspor, hingga mendapat hadiah undian. Contoh, Lan merupakan seorang karyawan yang memenangkan hadiah undian dari sebuah acara televisi. Dalam kasus ini, Lan terutang pajak atas hadiah undian berupa uang tunai yang diterimanya. Suatu pihak dapat dibebaskan dari utang pajak karena adanya kondisi-kondisi berikut ini. Pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Kompensasi. Kompensasi dalam kondisi ini merupakan keputusan yang ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tagihan. Di luar pajak tidak diperkenankan dari penghasilan bruto, seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kompensasi hanya terjadi apabila wajib pajak memiliki tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Kadaluarsa pajak. Kadaluarsa pajak merupakan kondisi di mana masa penagihan pajak telah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak bersangkutan. Dalam kondisi kadaluarsa pajak biasanya telah tercantum kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Kondisi kadaluarsa pajak ini dapat ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksa untuk melunasi utang pajak. Pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dengan semestinya, tetapi karena ditiadakan oleh salah satu pihak. Pembebasan biasanya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya. Penghapusan. Sifat penghapusan sama dengan pembebasan, tetapi diberikan kepada wajib pajak. Penghapusan utang pajak bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Tarif pajak. Secara umum, tarif dapat diartikan sebagai besaran nilai yang dikenakan untuk barang tertentu. Jika dihubungkan dengan pajak, maka tarif adalah besarnya nilai yang menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional. Yang kedua, tarif pajak progresif. Yang ketiga, tarif pajak degresif. Yang keempat, pajak tetap. Dan yang terakhir, pajak ad valorem dan spesifik.